Ya, tentunya setiap kali diingatkan oleh Pak Gubernur supaya kita menjaga kesehatan. Ya, terutama kita dalam suasana COVID-19. Mari kita laksanakan prokes. Apa itu prokes? Menjaga jarak. Protokol kesehatan. Ini prokesnya dulu ya. Di antaranya satu, Menjaga jarak. ya, kita memakai Masker. jaga. Jarak. Sekarang kita akan mempelajari pidato, ya, tepatnya adalah pidato persuasif. Kemarin sudah kita membaca pidato Serpen Suzuki, ya. Sekarang kita akan mencari tahu struktur dan kebahasaan dari pidato Serpen Suzuki. Tapi sebelumnya, saya ingin tanya dulu, ada yang nggak masuk nggak? Semuanya masuk. Ini kelas genap ya? Ya, Iya, terima kasih. Memang seminggu ganjil, seminggu genap, ya? Ada luring, ada baik. Langsung saja kalian buka pidato Serpen Suzuki di situ, ya. Halaman 40 kalau di buku paket itu, ya. Nah, kita menggunakan dua sumber sekarang, yaitu LKS dan buku paket. Ya, tidak usah terlalu banyak membaca, ya, karena kalian juga sering menonton videonya, ya, sering membacanya juga di rumah. Kemarin bahkan waktu menganalisis isi kita sudah membaca, ya. Sekarang Pak Guru minta pendapat kalian tentang pidato, ya. Coba di belakang. Bagus nggak pidato Serpen Suzuki? Bagus nggak? Kira-kira mengapa dia bagus? Jangan asal bagus saja. Bagus sekali jawabannya. Ini kegiatan pidato yang jarang, ya. Anak seusia Serpen Suzuki berani berdiri dan berpidato, ya, di hadapan pimpinan dunia, para pimpinan. Tidak main-main, ya. Dan pasti dia juga sudah menguasai beberapa bahasa. Karena bahasa yang digunakan di PBB itu adalah bahasa-bahasa PBB. Salah satunya yang umum itu adalah bahasa apa? Bahasa Inggris, ya. Itu istimewanya di situ pidato Serpen Suzuki. Ya, coba kalian lihat juga bagian-bagian dari pidato itu. Pendahuluan. Terus di bawahnya Memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri. Terus apalagi? latar belakang utama, Ada juga yang mengatakan patos. Pokoknya intinya ada di tiga. Apa itu? Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang terakhir adalah struktur. Tapi ngomong-ngomong, Pak Guru belum yakin kalian itu tahu atau paham struktur. Apa itu struktur sebenarnya? Bagian pintar sekali. Bisa juga komponen, ya. Bisa juga aspek. Aspek itu tersusun, ya, atau saling berhubungan satu sama lain dalam membentuk teks pidato. Bagus sekali, ya. Inilah tiga struktur dari pidato. Pembukaan terdiri atas pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih. Kemudian ada lagi isi di situ, ya. Nah, isi inilah yang paling penting. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan dalam permasalahan itu. Diuraikan secara terperinci dalam pidato. Jadi struktur yang paling pokok di dalam pidato itu adalah isi. Tapi supaya kalian tidak bingung, sebenarnya ada tiga hal yang dikandung dalam isi pidato itu. Ya, ini menurut pengamatan Pak Guru dalam pidato-pidato yang Pak Guru dengar dan baca. Apa tiga hal yang menyangkut isi itu? Yang pertama, permasalahan pokoknya apa? Oke?
ya. Yang kedua adalah bukti dari permasalahan itu, ya. Baru yang ketiga adalah solusinya. Apa itu solusi? Apa itu solusi? Apa itu solusi? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah, bagus sekali. Solution, ya. Bahasa Inggrisnya solution, ya. Bagus, ya. Kemudian penutup. Nah, semua teks itu pasti punya penutup, anak-anak, ya. Kalau tidak ditutup, mungkin nanti isinya bisa keluar. Atau membatasi isi itu sampai di mana supaya jangan isinya terlalu banyak. Harus ada penutup. Nah, sebelum Pak Guru tanya lebih jauh, kira-kira kalau orang menutup pidatonya isinya apa? Siapa yang bisa? Mantap. Sibuk. Ya. Yang kedua apa? Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Apalagi? Permohonan maaf. Salam penutup permohonan maaf yang penting ya. Jadi kalau kita menutup pembicaraan dimanapun itu ya termasuk pidato, lazimnya kita mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Ya, ini adalah adat ketimuran yang bukan adat ketimuran lagi. Kebiasaan baik secara umum. Setiap akhiri pembicaraan harus ada ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Lalu kalau perlu kita tutup dengan salam penutup yang baik. Kalau bahasanya itu apa? Nah, bahasanya itu apa? Yang dibahas itu ajakan. Jelasnya. Bahasa itu apa? Bahasa itu apa? Bahasan itu apa dalam pidato itu? Adalah kalimat yang berisi ajakan, kalimat yang berisi motivasi, ya. Jadi kebahasaan intinya adalah sebuah bahasa yang digunakan di dalam pidato. Bahasa itu berupa kalimat. Kalau dia teks berupa tulisan, kalau dia lisan berupa suara. Apa itu kalimat persuasi? Kalimat yang berisi suaranya keras, ajakan, motivasi, semangat, ya, menggugah semangat dari orator. Orator itu apa? Orang yang berbicara. Baik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita isi LKS, ya. Ada lembar kerja yang sudah Pak Guru bagikan. Ya. Silakan kalian berdiskusi, isi LKS kalian. Ingat, nanti dipertanggungjawabkan. Saya minta wakil satu, ya, itu tampil di depan membacakan hasil analisisnya, ya. Tapi itu prosesnya, ya. Silakan boleh menghadap ke belakang. Kita saja sekali putar, ya. Mari kita dengarkan kelompok 2 akan maju membacakan hasil presentasinya. Yang lain boleh mendengar sambil mencocokkan, ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara saya hormati, bersama lalu lintas sudah menjadi keseharian kita. Saat berangkat ke sekolah, kita terjebak kemacetan lalu lintas. Begitu pula saat pulang sekolah, kita juga terjebak di antara kemacetan lalu lintas kota ini.
lintas timbul karena volume kendaraan bermotor tidak sebanding dengan volume jalan. Volume kendaraan bermotor bertambah setiap hari. Namun perkembangan itu tidak terbanding lurus dengan pelebaran jalan di kota ini. Akibatnya mobil-mobil angkutan umum dan sepeda motor berjubel di jalan. Kemacetan lalu lintas pun terjadi. Solusinya setidaknya ada dua hal, yaitu pertama, gunakan moda transportasi umum. Jangan menggunakan mobil pribadi pengguna moda transportasi umum. Kedua, biasakan untuk berjalan kaki ke jarak tempuh tidak terlalu jauh. Penutupnya, saudara-saudara yang saya hormati, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Atas perhatian saudara, saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salah dan tindakan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tunjuk kelompok yang menanggapi. Kelompok yang maju tadi, silakan menanggapi. Kira-kira apa yang mau ditanggapi? Boleh menyanjung juga, bukan hanya menyalahkan. Yang namanya menanggapi itu bukan hanya menyalahkan, tapi juga menyanjung kehebatan laporan itu apa. Gitu, ya. Supaya jangan yang namanya tanggapan itu berisi memojokkan atau menyalahkan teman saja, tidak. Boleh menyanjung dia. Ya. Ada? Angkat tangan, nak, suaranya. Yang kurang? Simpulannya katanya. Coba. Mencegah kemacetan itu. Kemacetan itu dengan cara satu. Setidaknya kita harus menggunakan moda transportasi, dan juga jika dia tidak terlalu jauh, kita harus jalan aja. Tapi ditulis enggak? Enggak. Oh iya, berarti ditambahkannya sarannya kelompok 2. Saya kira itu saja. Ya. Tepuk tangan. Siapa wakil dari kelompok 3? Mantap, silakan. Beri aplaus ya. Tidak kalah ya. Ternyata emansipasi tetap berjalan ya, seimbang. Hak laki-laki dan hak perempuan tetap seimbang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil presentasi tentang struktur dan kebahasaan. Pembukaan, salam pembuka, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sapaan, saudara-saudara, saudara dan saudari yang saya hormati, ucapan syukur. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Stop dulu. Di antara pembukaan itu ada yang belum tanggapi? Saya kira ada. Lanjut. Karena hanya dengan rahmatnya tidak akan berkumpul dalam forum malam ini. Tujuan pidato membahas tentang kemacetan lalu lintas. Tujuan pidato membahas tentang kemacetan lalu lintas. Terus. Sekarang isi. Masalah kemacetan lalu lintas timbul karena volume kendaraan bermotor tidak sebanding dengan volume jalan. Solusinya lebih baik menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan seperti mobil. Terus yang kedua, Ajakan saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. iya. Untuk kesimpulan, oleh karena itu pada akhir pidato ini saya pribadi mengajak saudara-saudara untuk melakukan dua hal tersebut demi mengurangi kemacetan lalu lintas di kota ini. Ucapan terima kasih atas perhatian saudara. Saya ucapkan terima kasih. Permohonan maaf banyak salah kata dan tindakan saya, mohon maaf. Salam penutup, selamat malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi dulu. Kira-kira kehebatan dari kelompok 3 ini apa? Ingat, bukan hanya mencari yang kurang, tapi juga menyanjung yang lebih. Ada? Ada tanggapan dari kelompok lain terhadap kelompok 3? Kalau tidak ada, bagus yang menanggapi. Jujur, kelompok ini termasuk kelompok yang membuat laporan secara singkat dan simpel. Singkat ya. Jadi semuanya jelas. Tapi yang lain juga punya kelebihan. Ya, ada yang detail, ada yang singkat. Baik, terakhir kelompok 4. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita
rahmatnya. Kemacetan lalu lintas menimbulkan kerugian bagi banyak orang dan membuat waktu tempuh menjadi lebih lama. Padahal tujuan sebenarnya tidak terlalu jauh, dan juga asap kendaraan bermotor membuat polusi udara, yang dimana polusi udara dapat menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, kita dapat mengatasinya dengan 2 hal, yaitu jangan menggunakan mobil pribadi dan juga ke tempat yang dekat, tidaknya jalan kaki. Saya pribadi mengajak saudara-saudara untuk melakukan tersebut demi mengurangi kemacetan lalu lintas di kota ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Teman-teman yang saya hormati, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Perhatian saudara yang mengucapkan terima kasih. Banyak salah kata dan tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 1 Selong? Yes. SMP 1 Selong? Jaya sekali. Nah, sekarang gini. Tentu pembelajaran ini sering kalian lakukan kan? Yang begini diskusi di depan itu sering presentasi depan itu. Tapi saya yakin ya, kalau pelajaran kayak begini mungkin ada hal yang positif. Iya. Kira-kira positifnya di mana? Siapa yang bisa mengungkapkan pelajaran ini? Membangun rasa percaya diri dan berani untuk memberi pendapat. Bagus. Terus menanamkan Serasa kebiasaan bermusyawarah. Supaya lebih jelas, supaya lebih tajam analisis. Anak-anakku, coba biasakan diri menganalisis pidato-pidato yang lain. Pidato jenis-jenis yang lain. Jenis pidato yang lain. Banyak kan? Ada sambutan, kemudian ada khotbah, ya. Pidato juga namanya ya. Cuman acaranya berbeda-beda, ya. Kemudian ada juga pidato yang menyemangati, itu namanya apa? Orasi, ya. Di mana orasi sering dilihat? Di jalan-jalan, ya. Waktu acara apa? Di jalan itu orasi itu acara. Baik, kita simpulkan. Jadi sesuai dengan pelajaran kita tadi, bahwa struktur pidato itu ada 3. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, yang ketiga, penutup. Baik, Pak Guru ucapkan selamat belajar. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat, ya, yang kurang sopan, yang kurang pantas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.